Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tiani, mahasiswi program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan tema Strategi Indonesia keluar dari Middle Income Trap. Jika dilihat dari 3 aspek kebijakan, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan juga kebijakan utang luar negeri. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita perlu memahami apa sih middle income trap itu. Middle income trap adalah kondisi di mana sebuah negara berhasil tumbuh dari yang semula berpendapatan rendah ke menengah, tetapi pertumbuhan ekonominya kemudian melambat dan gagal bertransisi menjadi negara berpendapatan tinggi karena tidak lagi kompetitif di upah murah, namun belum mampu bersaing lewat inovasi dan produktivitas. Apa saja penyebab kondisi ini? Nah, yang pertama, daya saing menurun. Upah naik, namun produktivitas tidak ikut meningkat. Kehilangan keunggulan kompetitif di manufaktur padat karya. Yang kedua, inovasi dan research and development stagnan. Investasi riset rendah, SDM tidak cukup terampil, dan ekosistem inovasi belum terbentuk secara sistematis. Yang ketiga, kelembagaan lemah. Reformasi struktural terhenti, birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif menghambat investasi berkualitas. Sekarang mari kita lihat kondisi real di Indonesia saat ini. GNI per kapita kita saat ini berada di angka $4.580, mendekati batas atas negara berpendapatan menengah. Pertumbuhan PDB kita sekitar 5%, namun angka ini sudah stagnan sejak 2015. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, rasio pajak kita hanya 10,4% dibandingkan PDB. Ini salah satu yang terendah di ASEAN. Dan investasi kita di riset dan pengembangan hanya 0,28% dari PDB. Bandingkan dengan Korea Selatan yang sudah mencapai 4,9%. Artinya, kita belum menginvestasikan cukup untuk masa depan. Ada 6 tantangan struktural yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah deindustrialisasi dini. Pangsa manufaktur dibagi PDB turun dari 28% menjadi 19%. Yang kedua, kualitas SDM. Rata-rata lama sekolah di Indonesia adalah sekitar 8 atau 7 tahun. Skor PISA di bawah rata-rata OECD. Yang ketiga adalah ketimpangan tinggi. GNI rate sebesar 0,38 dan pembangunan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selanjutnya, ketergantungan komoditas. Komoditas ekspor masih didominasi CPO, batu bara, dan nikel yang harganya volatil. Selanjutnya adalah produktivitas rendah. Total faktor productivity tumbuh lambat jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Selanjutnya, regulasi dan birokrasi. Regulasi dan birokrasi masih perlu perbaikan untuk investasi yang berkualitas. Tapi Indonesia mempunyai modal dasar yang luar biasa. Kita punya bonus demografi, yaitu 280 juta penduduk, dengan 60%-nya berada di usia produktif hingga 2035. Ini adalah jendela emas yang harus kita manfaatkan. Selanjutnya kita punya mineral kritis dunia. Kita punya cadangan mineral. Apa aja cadangan mineral kita? Itu ada nikel, bauksit, tembaga yang menjadi kunci rantai pasok baterai dan transisi energi global. Selanjutnya, kita juga punya ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan valuasi lebih dari $82 miliar. Dan juga posisi geopolitik kita. Kita diapit oleh 2 samudra dan 2 benua yang menjadikan kita incaran utama relokasi rantai pasok global. Nah, ini adalah inti dari presentasi saya hari ini. 3 pilar kebijakan yang harus berjalan secara sinergis. Pilar pertama yaitu kebijakan fiskal. Bagaimana APBN kita dikelola secara produktif dan transformatif.
Pilar yang kedua adalah kebijakan moneter. Bagaimana Bank Indonesia menjaga stabilitas keuangan sambil mendukung pertumbuhan. Pilar yang ketiga adalah kebijakan utang luar negeri. Bagaimana kita mengelola utang secara berkelanjutan dan strategis. Ketiga pilar ini tidak bisa berdiri sendiri, mereka harus saling menguatkan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Apa aja yang bisa kita dilakukan? Nah, strategi yang direkomendasikan adalah yang pertama, menggeser belanja dari yang bersifat konsumtif ke yang bersifat produktif dengan meningkatkan anggaran research and development dari 0,28% menuju 1% atau lebih dari PDB. Lalu memperkuat pendidikan vokasi dan STEM, membangun infrastruktur strategis, dan mereformasi subsidi energi. Yang kedua, memperluas tax base melalui digitalisasi core tax system, e-faktur, mengurangi tax expenditure yang tidak efektif, dan memperkenalkan pajak properti serta pajak karbon. Yang ketiga adalah insentif fiskal terarah. Bukan insentif yang sembarangan, tapi insentif yang betul-betul mendorong hilirisasi, manufaktur canggih, research and development perusahaan, dan startup teknologi dengan nilai tambah lokal. Selanjutnya, defisit harus terjaga pada level yang berkelanjutan, dan kita perlu mengurangi ketergantungan APBN pada harga komoditas yang volatil. Selanjutnya, desentralisasi fiskal yang efektif. Dana transfer ke daerah harus benar-benar digunakan untuk belanja produktif, bukan sekedar belanja pegawai. Selanjutnya, pilar yang kedua yaitu kebijakan moneter. Rasio kredit terhadap PDB Indonesia hanya sekitar 35%. Jika dibandingkan dengan Thailand yang sudah 130% atau Malaysia yang sudah 120%, ini menunjukkan betapa dangkalnya sektor keuangan kita. Ada 5 agenda utama di bidang moneter. Yang pertama adalah stabilitas harga dan inflasi. Bank Indonesia harus mempertahankan inflasi di target 2,5% atau kurang lebih 1% tanpa suku bunga yang terlalu reaktif agar kepastian berusaha terjaga. Yang kedua, nilai tukar yang kompetitif. Rupiah harus dijaga agar kompetitif untuk mendukung ekspor manufaktur, bukan hanya sekedar stabil. Yang ketiga, pendalaman sektor keuangan. Meningkatkan rasio kredit secara sehat, mengembangkan pasar modal dan obligasi rupiah, serta mendorong inklusi keuangan UMKM. Yang keempat, kebijakan makroprudensial. Regulasi yang mendukung kredit ke sektor produktif, bukan menghambatnya. Mengembangkan ekosistem fintech untuk segmen bukan bank. Yang kelima adalah koordinasi moneter dan fiskal. Bank Indonesia dan pemerintah harus berjalan satu arah, tidak saling bertentangan. Dan kemudian pilar yang ketiga adalah kebijakan utang luar negeri. Rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar 40,46%. Rasio ini masih jauh di bawah batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, manajemen komposisi utang. Kurangi utang berdenominasi asing untuk meminimasi risiko ketidaksesuaian mata uang. Yang kedua, orientasi ke investasi produktif. Setiap sen utang luar negeri harus diarahkan ke proyek yang menghasilkan devisa atau meningkatkan produktivitas, infrastruktur ekspor, energi terbarukan, dan pendidikan vokasi. Yang ketiga, diversifikasi kreditur. Jangan bergantung hanya pada satu kreditur saja. Strategi optimal adalah dengan mendiversifikasi portofolio utang antar lembaga multilateral seperti ADB, World Bank, dan bilateral, serta pasar komersial, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki leverage dominan. Yang ketiga,
Yang ke selanjutnya, debt sustainability. Jaga debt service ratio di bawah 25%. Perpanjang profil jatuh tempo dan tingkatkan kapasitas bayar melalui diversifikasi ekspor. Kemudian yang kelima adalah membangun pasar domestik. Perkuat pasar obligasi rupiah, mengembangkan sistem dana pensiun dan asuransi sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Ketiga kebijakan ini harus berjalan dengan sinergis. Mari kita lihat bagaimana sinergi dari tiga kebijakan ini dalam tiga dimensi waktu. Yang pertama, untuk jangka pendeknya, reformasi subsidi bertahap di kebijakan moneternya menjaga inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Kemudian untuk kebijakan utang luar negeri, mengelola profil jatuh tempo dan mengurangi risiko refinancing massal. Untuk jangka menengahnya, di kebijakan fiskal meningkatkan belanja, research and development, dan SDM, dan reformasi insentif pajak. Di kebijakan moneternya, perdalam sektor keuangan, mengembangkan pasar modal dan fintech. Kemudian di kebijakan utang luar negeri, diversifikasi kreditur, arahkan utang ke sektor produktif. Untuk jangka panjangnya, di kebijakan fiskal, transformasi struktural APBN. Di kebijakan moneter, membangun ekosistem keuangan dalam dan kompetitif. Di kebijakan utang luar negeri, mengurangi ketergantungan utang luar negeri dan perkuat pasar obligasi domestik. Kunci dari semua ini adalah koordinasi aktif antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Tanpa koordinasi, ketiga kebijakan ini bisa justru saling bertentangan. Indonesia mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya adalah sinergi dari ketiga kebijakan harus dijalankan secara bersamaan dan konsisten. Secara kebijakan fiskal, transformasi APBN dari reaktif menjadi strategis, meningkatkan penerimaan pajak, realokasi subsidi, dan investasikan lebih banyak untuk SDM dan research and development. Dari segi kebijakan moneter, menjaga stabilitas harga sambil perdalam sektor keuangan. Jadikan fintech dan pasar modal sebagai mesin pembiayaan transformasi. Di kebijakan utang luar negeri, menggunakan utang secara strategis dan produktif. Bangun pasar domestik agar ketergantungan eksternal kita terus berkurang. Dan di atas semuanya, koordinasi Kemenq, Bank Indonesia, dan OJK harus berjalan satu arah. Demikian hasil pendapat saya tentang bagaimana supaya Indonesia tidak berada pada kondisi middle income trap jika dilihat dari tiga aspek kebijakan. Terima kasih Bapak Joko Suharyanto atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.